Dan 26 tahun sebelum dia dapat Nobel Prize, juga mendapat Nobel Prize. Dia Perancis, kami Perancis. Dia lebih tua, kami lebih muda. Dia 26 tahun kemudian baru dikasih Nobel Prize. Tetapi kami 26 tahun sebelumnya sudah dikasih Nobel Prize. Dia mengatakan, saya tidak terima. Karena apa? Karena dia iri hati. Anak lebih muda dari dia, lebih dulu 26 tahun mendapatkan Nobel Prize. Setelah saya tahu itu, saya mencurigai. Orang ini tidak menerima bukan karena hebat, bukan karena tidak perlu uang, bukan karena menciptakan nilai bagi sendiri. Tapi dia tidak senang kenapa anak muda itu lebih dihargai oleh Nobel Prize. Oh, ternyata inilah sebabnya. Waktu saya mentelusuri sampai akhirnya menemukan sebabnya dia tidak menerima Nobel Prize. Saya berhenti kagum kepada dia. Saya berhenti honor, mengsalut kepada dia. Saya tarik kembali. Lalu saya membandingkan apa yang terjadi di antara Kain dan Abel. Apa yang terjadi di antara Saul dan Daud. Dibandingkan dengan apa yang terjadi daripada Satre sama Camus. Sama. Kain benci kepada Habel. Karena Abel diterima Tuhan, dia tidak diterima. Bukan saja demikian, Daud diterima oleh Tuhan, Saul kurang diterima. Sama, Camus diterima, tapi dulu dia tak tunggu 26 tahun. Dia begitu tahan lama, benci sama Nobel Prize. Setelah 26 tahun dia juga dapat, tapi dia sudah tidak bisa terima. Dia menolak. Waktu tolak pakai alasan yang mulia sekali. My value is not determined by others. My honor must not from Nobel Prize, but by myself. Saudara-saudara, benarkah nilai manusia ditentukan oleh diri? Engkau unsur yang paling aktif. Bukan ditentukan orang lain sebagai unsur yang pasif. I can do this, I can do that. I do this, I do that in order to make my life valuable according to my effort. According to my struggle. According to my own power. With my own initiation. Apakah saya mendapatkan nilai, mencapai prestasi, mendapat satu keunggulan melalui perjuanganku, melalui kegiatanku, melalui banting tulang, bayar harga daripada aku sendiri? Jangan ditentukan nilaiku oleh orang lain. Saudara-saudara, saya pikir tentang filsafat, tentang Nobel Prize, tentang harga diri. Semua saya sudah pikir, saya masuk ke dalam pikiran. Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Saul? Sudah berapa minggu saya berkhotbah dengan Saul, Daud, Daud, Saul, Saul, Daud, Daud, Saul. Hari ini saya berkata kepada saudara, apa sebabnya Tuhan meninggalkan Saul? Apa sebabnya Tuhan menerima Daud? Mengapa Daud diperkenan oleh Tuhan Allah, sedangkan Saul dibuang oleh Allah? Karena Daud dahulu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sehingga dia diterima. Atau Allah tidak memandang, langsung membuang Saul sehingga dia
menjadi orang tidak berguna. Sulit menilai who is the first, who is the cause, who is the foundation, principle, who make everything difference. Yang menjadi faktor perubahan. Kenapa orang ini diterima oleh Tuhan? Kenapa orang itu dibuang oleh Tuhan? Kira-kira inisiatifnya dari manusia yang mengakibatkan Tuhan bertindak? Atau dari inisiatif Allah sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa? Wah, ini pikiran filosofi yang sangat dalam sekali. Kenapa sama-sama saudara ada yang unggul menjadi saintis, menjadi dokter, menjadi presiden, saudaranya menjadi orang yang gagal total? Mengapa sama-sama dilahirkan ibu bapak, satu studinya sukses sampai meraih uang yang banyak, satunya bangkrut menjadi orang miskin? Mengapa sama-sama sekolah teologi, ada yang dipakai menjadi pendeta besar, pengaruhnya kepada seluruh dunia, ada orang masuk penjara karena dosanya tidak beres? Terlalu banyak hal yang bikin kita hidup di dunia tidak mengerti. Kita tidak habis pikir dan kita tidak mendapatkan jawaban. Hari ini khotbah ini menjadi salah satu khotbah masterpiece yang bikin engkau putar otak. Engkau berubah konsep, engkau mendapatkan bijaksana surgawi. The case of David and the case of Saul. Dari kasusnya David diterima oleh Tuhan, dia sendiri banyak kelemahan. Dan kasusnya Daud diterima oleh Tuhan, dibanding sama kasusnya Saul dibuang oleh Tuhan. Padahal Saul banyak kelebihan juga. Saul ganteng sekali. Saul tinggi sekali. Banyak orang rindu. Banyak orang kagum. Banyak orang senang figur seperti Saul.